di sini Bapak Ibu. Ada awalnya Ibu Muti menghubungi saya melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Saya kelompokkan ya, mulai dari kurikulum, kemudian MBKM-nya, kemudian ekuivalensinya, dan RPS. Jadi memang materinya memang sangat padat Bapak Ibu. Tapi informasi dari Pak Wadan dan Ibu Muti menyampaikan bahwa untuk kurikulum sudah ada kegiatan workshop kurikulum, sehingga hari ini Bapak Ibu sudah membawa draft kurikulumnya. Jadi mungkin kita tidak terlalu teoritis untuk kurikulumnya, mungkin hanya penekanan saja, karena dari kurikulum untuk menuju ke RPS Bapak Ibu sudah menetapkan yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Kemudian ada beberapa aspek CPL yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, dan juga bisa dikembangkan, diperbaharui, karena kita sekarang RPS-nya berbasis OBE. Karena yang hari ini kita akan membahas RPS berbasis OBE. Walaupun memang agak ini RPS berbasis OBE kami di UNG kami sudah menyiapkan workshop-workshopnya sudah. Tapi untuk yang siap sekali itu yang memang sementara akan menuju ke akreditasi internasional, karena permintaan dari pihak internasional itu kami minta di akreditasi oleh FIBA, ada juga ASIN gitu ya, berbeda-beda gitu. Nah itu meminta yang OBE. Nah saya rasa OBE ini memang sudah sesuai juga dengan kurikulum perguruan tinggi, jadi kita akan ke sana. Walaupun kami prodinya 74 banyak, cukup banyak yang akreditasi internasional sekarang ini menuju prodinya ada 4 ya, ada 4, tapi yang lain sudah mulai ke OBE, dan itu perlu dukungan IT, termasuk juga MBKM juga perlu dukungan IT. Nah sekarang saya mungkin supaya kita lebih hidup ya, menceritakan bagaimana MBKM yang ada di UNG. Ini baru saya presentasikan minggu lalu tanggal November ya, di wakil wilayah Kalimantan Sulawesi dari saya. Jadi ada grup di kami ini ada 16 untuk wilayah Kalimantan Sulawesi. Makanya saya juga mengusulkan ke pusat kalau bisa ada penambahan kita MBKM untuk setiap wilayah gitu ya, karena di 2 wilayah itu hanya 16. Sebenarnya setelah saya cek lagi, saya sudah komunikasi dengan Pak Yermia. Pak Yermia itu beliau di U5, beliau duta MBKM juga. Beberapa waktu yang lalu dari U5 juga, bukan beberapa waktu yang 1 tahun ya, mereka datang juga ke kami untuk melihat bagaimana MBKM kami lakukan. CV ya, ya betul. Saya kenalkan sendiri dulu sebentar. Ya Bapak Ibu, secara singkat saya pendidikan biologi ya, dari pendidikan biologi S1, S2, S3 di UN. Nah, selama saya di UNG selalu memegang bagian kurikulum. Walaupun saya kajur, menjabat kajur juga, tetap kurikulum itu diberikan kepada saya untuk memberikan materi di prodi-prodi dan wilayah perguruan tinggi sekitar. Seperti itu. Kemudian apalagi sih ya, jabatan. Saya lebih banyak jabatan di bagian pendidikan. Jadi saya lebih banyak di LP3 untuk pengembangan kurikulum, mengerti AA juga. Namun saat ini, foto saya ya. Jadi di bagian pendidikan pembelajaran. Jadi sebenarnya kemarin itu sekarang ini jabatan saya Kapus Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran. Jadi Pokja ini pada akhirnya dibentuk karena sudah semakin cepat sekali perkembangan tiap-tiap bentuk merdeka belajar. Karena ada 8, kemudian ada tambahan 1 bela negara. Nah, kemudian dari Kemensos juga sudah mengeluarkan program. Kami juga kebingungan pejuang muda itu masuk di mana, karena lamannya
di Dikti itu baru 9 gitu ya. Dari Kemensos tidak bisa masuk gitu ya. Jadi ini belum ada jawaban pejuang muda. Padahal kami juga lolos, ada 5 orang yang lolos pejuang muda. Nah jadi sekarang ini saya merangkap istilahnya, dan kami belum posisinya kami sebagai tim Pokja MBKM di bawah WR1. Nah kalau saya di LP3. Nah fungsi tugas dari MBKM itu dikoordinasikan dengan 3 lembaga, 2 lembaga dan 1 pusat. Jadi lembaga LP2M dan lembaga LP3M. Kemudian yang 1 itu pertukaran mahasiswa bekerja sama dengan unit kerjasama yang Eropa itu. Nah, apa di sini juga semua masih ini ya, semua masih mencari sendiri. Inisiatif kami sendiri membentuk Pokja itu. Nah, kemudian di Palu, kalau di Palu itu direktur MBKM, tidak ada Pokja-Pokjanya. Jadi nanti semuanya sistemnya bekerjanya itu ad hoc gitu ya. Nah, jadi kalau wilayah di kami itu baru di Palu yang namanya direktur atau kepala pusat UPT gitu ya. Kemudian kalau Pak Yanwar itu Duta MBKM Nasional, koordinator Duta MBKM Nasional, dia sebagai direktur MBKM, tapi tidak ada personilnya. Nah, personil diangkat sebagai ada SKSK, bentuk sifatnya ad hoc. Kalau kami dibentuk 9 Pokja. Saya bagian kurikulumnya, jadi saya menyiapkan semua perangkat panduan, kemudian mengajukan ke rektor untuk membuat peraturan rektor, kemudian mengeluarkan SK rektor, itu bagian tugas saya, termasuk bagaimana cara melakukan ekivalensi. Sehingga kemarin selama 1 tahun kami menyusun pedoman ekivalensi, tidak ada patokannya dari nasional. Kami hanya mengandalkan dari pertemuan saya sebagai duta MBKM, kemudian saya sebagai pelatih kurikulum nasional yang dilatih pada tahun lalu ya di Jogja. Kemudian dari pertemuan-pertemuan kami rutin setiap minggu duta MBKM berkumpul melakukan sharing session. Nah, saya tugasnya kemarin 2 minggu. Minggu ini saya tidak bisa mengikuti sharing sessionnya dari perguruan yang duta MBKM yang lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini di IAIN akan membentuk Pokja, silakan mencari yang paling enak gitu ya. Nah ini kan kami angkat pada waktu saya presentasi, kami angkat 2 hal. Bagaimana struktur organisasi dari Pokja MBKM. Kalau ini di bawah WR1, saya menilai ini tidak efektif karena kami bekerja ad hoc juga. Jadi ada pekerjaan kami lakukan, dan justru malah sekarang konsentrasi saya lebih tersurat di MBKM, bukan lagi di yang tahun lalu di kurikulumnya. Kemudian sekarang saya sudah terkonsentrasi di MBKM, sementara saya itu hanya kerjanya di bawah WR1. Nah, seperti itu. Nah, secara ideal di kami dicoba di Fakultas Hukum sudah ada tim Pokja fakultas. Jadi 1 orang pengelola MBKM fakultas, kemudian di masing-masing prodi ada. Nah, idealnya memang dari jurusan fakultas kemudian universitas itu ada. Nah, berita terbaru dari Kelmawan, dari Kemendikbudristek itu akan memberikan surat kepada perguruan tinggi agar segera membentuk tim task force MBKM. Kenapa? Karena MBKM ini diukur dalam IKU 2, ya, dalam IKU 2. Dan kami sudah berhasil dihitung IKU, dan alhamdulillah UNG saat ini masuk di urutan 16 sehingga mendapatkan dana tambahan ya 2,4 miliar. Nah, alhamdulillah masih di bawahnya UNG gitu ya, untuk MBLU. Jadi ini karena ketika MBKM digulirkan kami langsung menangkap itu. Jadi pada tahun 2019 kami langsung mengundang Ibu Paris, kemudian mengundang narasumber Pak Edi Cahyono, penyusun kurikulum, kemudian kami juga mengundang Ibu Sri Suni untuk yang studi kasus RPS. Hingga kami saat ini untuk perangkat-perangkat itu sudah banyak yang terbentuk, dan kita menunggu ketuk senat untuk beberapa panduan MBKM. Nah, inilah yang perlu sangat penting disiapkan, karena tanpa panduan-panduan itu MBKM tidak
bisa berjalan gitu ya. Kenapa? Kami sangat merasakan di tahun pertama kami lakukan ketika dari kementerian memberikan arahan ekuivalensi kegiatan mengajar di sekolah perintis 6 SKS, itu sudah prodi ada yang banyak yang tidak mau. LP2M apalagi karena bisa diekivalen dengan KKN gitu. KKN dari mengajar di sekolah perintis 6 SKS gitu ya, KKN-nya 4, kemudian 2-nya PPL gitu ya, kemudian meningkat lagi 12 SKS ya, semester depannya 12 SKS, sekarang sudah 20 SKS. Ketika di 12 SKS juga KKN bisa masuk, wah tidak ada koneksitas ini. Kami menetapkan di LP2M menetapkan, kami LP3M menetapkan KKN bisa, di LP2M tidak menerima. Jadi mereka minta betul-betul bahwa itu akan sama persis tagihannya dengan di LP2M. Ada LPKM tidak parsial seperti itu. Jadi pengertiannya tidak parsial. Ketika mahasiswa mengambil LPKM, maka dan itu ada salah satu ekivalensinya struktur form dengan mata kuliah, maka mereka tidak perlu mengikuti perkuliahan, mereka tidak wajib UTS UAS. Karena apa? LPKM adalah bentuk kegiatan di luar, bukan kegiatan perkuliahan. Nah ini yang perlu kami tekankan ke prodi-prodi saat itu. Banyak yang masih sampai saat itu juga masih ada. Kenapa harus ditentukan mahasiswa ini diberikan nilai A? Dosennya tidak mau memasukkan, karena kan memasukkan nilai kami kan lewat pembimbing, dosen pembimbing mata kuliah kan. Nah karena mereka tidak menerima, akhirnya kami ambil alih. Nilai LDKM yang memasukkan adalah operator siap, operator PAK dari bagian akademik. Jadi kami harus keluarkan SK Rektor untuk menyebutkan bahwa nilai yang memasukkan dari operator PAK. Karena kalau tidak, dosen tidak memasukkan. Nah, banyak hal-hal teknis yang kami alami dan akhirnya membuat kami lebih matang di tahapan pertama seperti ini, kemudian tahapan kedua kami keluarkan SK Rektor. Jadi di semester genap pertama 2020 itu kami istilahkan uji coba. Pertama kami mengeluarkan SK Rektor untuk meminta prodi menjalankan MBKM pada mahasiswa ongoing. Yang tadi dipermasalahkan dulu tidak pakai kesempatan. Ini nggak bisa MBKM dilakukan di mahasiswa ongoing karena struktur kurikulumnya sudah seperti itu, gitu ya. Nah ini kami memang komunikasikan dengan pihak pusat. Bagaimana terkait pemasukan nilai? Karena PDDikti belum juga siap, lamanya belum terbuka. Nah, memang semuanya sudah bekerja bersama-sama, gitu ya. Dan jadi rupanya dari kementerian itu melemparkan program, mereka juga belum siap dengan yang namanya teknis. Nah, semua mencari, sehingga pada akhirnya apa yang dilakukan perguruan tinggi silakan, yang penting itu bisa membangun sebuah sistem bagaimana MBKM itu bisa berjalan. Di tahun kemarin beberapa fakultas menetapkan tidak mau melaksanakan MBKM. Kami akan menetapkan MBKM nanti pada mahasiswa tahun 2020 ketika diberlakukan kurikulum yang baru seperti itu. Nah, tapi rektor kami sudah tanda tangan kontrak dengan kementerian. Jadi dia akhirnya meminta para dekan tanda tangan kontrak juga berapa kemampuan tiap fakultas untuk mengikuti mahasiswa MBKM gitu. Jadi akhirnya kan dekan-dekan pada akhirnya kalau ini juga, tapi ada dekan yang tetap artinya kinerjanya tidak sama ya. Dari kami kan ada 11 fakultas, jadi kinerjanya tidak sama. Jadi ada yang laju, ada yang memang coba ikut dulu, tidak mau dapat dulu. Karena kami harus berpikir sama-sama gimana cara evaluasinya gitu kan. Nah ternyata ada hasilnya. Akhirnya karena penghitungan IKU sudah dimulai, menghitung IKU 2, yakni berapa mahasiswa yang lulus yang mengambil minimal 20 SKS. Pengertiannya pada waktu itu masuk kacau. 20 SKS itu apakah harus satu kegiatan MBKM itu 20 SKS. Nah, sementara edaran rektor kami sudah dicoba 10 SKS dulu. Kemudian ada prodi yang tidak mau menghitung sampai 10, ada yang cuma 4, ada yang cuma 6, seperti itu. Nah akhirnya setelah perhitungan MIPA itu tertinggi jumlah mahasiswa MBKM-nya. Tetapi kalau melihat proporsi jumlah mahasiswa, akhirnya hukum yang ikutnya tertinggi. Tapi setelah diakumulasi, semua itu terisi juga. Nah untuk
fakultas yang tidak masih belum mau, ya kelihatan ada nol ikunya gitu ya. Nah akhirnya kan di WS1 kami kan selalu memberikan laporan dan itu dikirimkan ke fakultas mana yang masih nol, fakultas mana yang ininya tinggi. Nah itu sebagai bentuk motivasi. Jadi akhirnya sekarang sudah mulai untuk menapaki MBKM. Jadi uji coba MBKM itu di Fakultas MIPA dengan Fakultas Teknik. Jadi saat ini mereka sudah mulai establish, ya. Kemudian percepatannya juga berbeda antara prodi satu dan prodi yang lain. Karena ketika kami menghadapi masalah ekuivalensi, ya. Jadi ketika ini nggak bisa di LP2M, nggak bisa di ekuivalen dan KKN, mental lagi ya. Dari LP3 sudah mengeluarkan SK, mereka tetap tidak mau, akhirnya sudah mandat. Kemudian yang mata kuliah ini dengan desain akhirnya mandat, gitu ya. Nah itu konsultasi terjadi secara beritmik antara saya dengan prodi-prodi, gitu ya. Jadi tim MBKM memang harus kerja keras, harus turun ke fakultas-fakultas, gitu. Karena memang tugas kita sebagai duta MBKM itu memang seperti itu, memberikan pengertian satu-satu dan menggali satu-satu masalah-masalah yang terjadi. Kemudian pada akhirnya kami membangun jejaring selama 2 semester, pada akhirnya terbentuklah. Ini nanti akan saya sampaikan cara melakukan ekuivalensi ya. Jadi ini panduan ini juga bukan panduan nasional karena memang tidak ada. Jadi ini kecepatan perguruan tinggi masing-masing yang akan membuat seperti ini. Teman-teman perguruan tinggi yang lain juga saya lihat juga masih berbeda-beda kecepatannya. Jadi banyak juga yang belum punya panduan ini. Nah panduan yang kami susun ini sudah teknis sekali dan ini insya Allah bisa memandu Bapak Ibu ketika melakukan sebuah cara ekuivalensi. Diharapkan ini nanti bisa lebih teknis supaya tidak ada lagi perbedaan persepsi. Karena memang ketika melakukan ekuivalensi sangat tergantung kaprodinya, Bapak Ibu ya. Kaprodinya harus memang sudah punya pikiran yang luas tentang MBKM ini, karena masih banyak ada juga kaprodi yang belum paham sehingga dia menolak. Kemarin juga ada yang menolak mahasiswa yang sudah lolos studi independen tetapi dia dari Kesmas, ya dari Kesmas. Karena di Permendikbud 74 itu tertulis bahwa MBKM ini hanya untuk S1 kemudian di luar prodi kesehatan, maka yang Kesmas dan kedokteran itu tidak wajib, ya, tidak wajib dan tapi mahasiswanya ada yang lolos. Nah makanya ketika pertemuan duta MBKM saya sampaikan kenapa kalau memang di Permendikbud itu dibilang memang di luar kesehatan, kenapa dibuka untuk kesehatan? Mahasiswa yang bisa lolos, gitu ya. Hanya pertemuan berikutnya koordinator duta MBKM menyampaikan dari Ibu Lin ya, Ibu Lin itu duta MBKM IPB, di sana banyak best practice MBKM, menyampaikan bahwa walaupun di Permendikbud dikatakan seperti itu, tapi masih berpeluang. Kenapa masih berpeluang? Karena pihak mitranya ada, pihak mitra untuk bidang kesehatan itu juga ada, sehingga bisa dibuka untuk prodi kesehatan. Kalau kedokteran masih masih berpeluang. Ini kan bingung ya, kementerian ini bagaimana menurunkan aturan, tetapi ketika teknis pelaksanaannya mereka juga menerima mahasiswa kedokteran dan kesehatan gitu. Nah jadi akhirnya jawabannya seperti itu, semua berpeluang, tetapi khusus kedokteran hati-hati, karena di kedokteran CPN-nya ketat gitu ya. Jadi memang kurikulumnya untuk kedokteran itu ketat. Sampai anak-anak mahasiswa sampai mengambil 60 SKS MBKM dan itu di luar profesinya sebagai calon dokter, bisa jadi tidak tercapai CPN. Nah tapi kalau yang prodi lain itu dikatakan sangat bisa. Caranya bagaimana? Di kurikulumnya akan kita atur bagaimana kita tidak merasakan kesangsian bahwa mahasiswa itu bisa mencapai CPL utama atau mencapai profilnya. Ya, jadi profil itu kan sudah dicapai biasanya kan 60% kurikulum. Ya,
60% dari kurikulum itu adalah mata kuliah keahlian untuk pencapaian profil utama. Bapak Ibu contohnya ya. Contoh di pendidikan biologi profilnya adalah menjadi guru. PGTK ya, PGTK, PGSD. Profil utamanya adalah menjadi guru. Profil tambahannya apa? Kalau PGSD apa tambahannya? Ya silakan Bapak Ibu tambahannya apa kalau dari peneliti pendidikan dasar. Peneliti pendidikan dasar itu profil tambahan. Nah, ketika Bapak Ibu menempatkan mata kuliah yang untuk mencapai profil utama, itulah yang ditempatkan di semester 1 sampai semester 4. Nah, profil tambahan itu dicapai di semester 5 ke atas. Sehingga kalau itu tidak dicapai karena mahasiswa ikut MBKM, nah di MBKM kan ada beberapa cara. Ada yang diekivalen dengan struktur form, berarti diekivalen sudah mata kuliah, itu nggak ada masalah. Tapi ketika harus di free form ataupun dengan menambah mata kuliah, ada kesanksian, wah nggak tercapai CPL-nya, itu kan CPL tambahan, bukan CPL, bukan profil utama. Jadi sebenarnya saya menganalisis pernyataan Pak Nadiem itu seperti itu. Kalau semua orang mendengarkan pernyataan Pak Nadiem, itu sebenarnya sepertinya CPL kita nggak tercapai. Karena Pak Nadiem bilang, kalau nggak tercapai, nggak usah disama-samakan. Sebenarnya maksudnya itu adalah untuk yang mahasiswa ketika mengambil MBKM di semester 5, 6, dan 7 gitu. Jadi artinya di semester 1 sampai 4 itu tercapai. Berarti nggak ada masalah sebenarnya. Nah, permasalahan kami juga mata kuliah ke nasional dengan mata kuliah universitas kami tempatkan di semester 1 sampai 4, di mana nasional itu kan 8 SKS, ya kan? Kemudian kami universitas juga 8 SKS, dan itu perdebatannya juga panjang. Ketika saya berdebat dengan tim MKWK dari universitas, mereka bertahan, nggak bisa ya, yang namanya agama harus semester 1, yang namanya apa itu nasional bahasa Indonesia harus semester 1, kemudian apa lagi PPKN dan Pancasila itu harus semester 1, itu pondasi ya. Tapi kalau ditempatkan semester 1 akan terambil 8 SKS gitu, padahal mata kuliah keprodian yang inti itu biasanya 80 SKS gitu ya. Akan terambil 16 saya. Universitas juga 8 ditaruh di bawah, terambil berapa 16, nggak tercapai, nanti prodi akan bingung ini. Apalagi ada apa? MBKM bela negara. Bela negara itu kan bisa diekivalen dengan mata kuliah MBKM Pancasila. Nah itu kami ketika itu muncul aturan itu, kami sudah ada panduan MBKM kami sudah jadi. Aduh bagaimana ini, mengubah lagi gitu ya, harus mengubah lagi. Jadi pengubahan ini kami lakukan nanti di panduan ekivalensi. Jadi nanti yang 16 itu bisa naik ke atas, sehingga 84 SKS tercapai semua di semester 1 sampai semester 4. Seperti itu salah satunya. Dan itu adalah perdebatan kami 1 tahun selama perjalanan gitu ya. Jadi artinya kita itu dengan program yang Pak Nadiem itu memang perguruan tinggi harus berani melangkah gitu ya. Nah ada prodi kami yang tidak berani melangkah, nanti tunggu kalau sudah selesai aturannya. Ada yang begitu. Dan masih berdebat, tidak ada gunanya ini MBKM. Kenapa? Mahasiswa kami 4 SKS gak dihitung-hitung. Pak, tidak akan rugi. Mahasiswa semester depannya ngambil lagi 6. Kan 4 ya? Ngambil lagi 16. Itu nanti ketika dia lulus hanya itu, dia berarti dia menimbang IPU 2. Kalau gitu gini aja, ambil 10 SKS gitu. 10 SKS MBKM. Kalau kita punya SK Rektor, 10 SKS gitu. 10 SKS ini ambil luring di sini, di UNG sendiri. Nanti semester depannya dia ambil lagi 10 SKS. Jadi kok gitu. Nah, akhirnya apa? Belajar dari permasalahan itu, Kemenristek diktiannya mengeluarkan aturan Kementerian nomor 74 2021 bulan September kemarin. Nah, alhamdulillah proses ini juga kami lalui karena saya sebagai duta MBKM mengikuti secara update perkembangan yang ada. Kami mengikuti arahan dari kementerian, sehingga kami
melakukan perbaikan panduan, dan panduan itu ketika sudah hampir selesai keluar panduan dari Kementerian Ristek tentang ekuivalensi buku saku MBKM. Jadi dua kali terbit ya, tahun 2020 dengan 2021 dari Kementerian dua kali. Jadi yang terbaru itu mengakomodir beberapa masalah-masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan MBKM dan sangat selaras dengan panduan yang sudah kami keluarkan, yang tinggal dibentuk minggu depan. Gitu. Ya, jadi ini memang ininya apa ya? Ini problematika yang kami lakukan, tapi kami juga memahami perubahan-perubahan yang ada sehingga panduan itu juga segera kami lakukan perbaikan. Jadi insya Allah kalau IAIN sudah mulai menyiapkan itu dimulai dari peraturan rektor dulu. Dimulai dari peraturan rektor untuk menyusun panduan MBKM ya. Perlu kami luruskan kembali bahwa kurikulumnya itu bukan kurikulum MBKM. Kurikulumnya adalah kurikulum perguruan tinggi. MBKM itu adalah bentuk kegiatan pembelajaran. Ya, jadi MBKM itu adalah BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Jadi kurikulumnya adalah kurikulum perguruan tinggi yang terkait dengan gitu. Supaya kita tidak salah interpretasi. Nah, tapi seringnya kami juga begitu kurikulum MBKM gitu. Itu sebenarnya BKP MBKM gitu. Ya, jadi kurikulum tetap kurikulum perguruan tinggi KKN kita di level 6 seperti itu. Nah, saya lanjut. Ini gambar ini masih yang lalu. Ini 8 MBKM Bapak Ibu. Nanti ditambah lagi yang satu adalah bela negara. Jadi ini lagunya MBKM karena aturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 khususnya di pasal 18 yakni memberikan kesempatan kepada mahasiswa sesuai passionnya ya, sesuai keinginannya, diberikan peluang untuk punya pengalaman minimal 40 SKS gitu ya. Nah, yakni di perguruan tinggi sendiri yakni bisa mengambil mata kuliah antar prodi. Di awal kami menyusun implementasinya ini, kami meminta prodi-prodi membuat atau memetakan mata kuliah unggulan prodi. Ya, mata unggulan prodi, dan waktu itu kami tetapkan 20. Jadi sebenarnya saya tidak setuju, kenapa harus 20 Pak? Karena repot sekali, prodi menyediakan 20 SKS mata kuliah unggulan yang bisa diambil oleh prodi lain. Sehingga akhirnya 10 mata kuliah dikali jumlah prodinya kan 74 gitu ya. Tapi itu 74 sudah dengan S2, sudah dengan kedokteran. Jadi diharapkan bisa mengeluarkan mata kuliah unggulan sampai 200 mata kuliah gitu. Kami kumpulkan, kemudian disatukan. Nah, pada waktu awal konsep kami begini, saya masih di konsep disetara-setarakan dengan CPL. Karena itu adalah arahan dari Pak Edi Cahyono menyusun kurikulum. Nah, sehingga kami menyampaikan begini, prodi A ketika ini mencapai CPL mampu dalam bidang digital, media digital, ya. Kemudian mengambil di prodi ITK, ya kan? Kemudian supaya tercapai memang CPL-nya, gitu ya. Kemudian ada yang bertanya, Bu, kami ini di olahraga, wirausahanya, mahasiswa kami ada yang suka bidang pertanian, gitu. Boleh nggak itu? Nah, karena saya juga belum saya arahnya ke CPL, saya sampaikan begini, ya sebaiknya sesuai CPL Pak. Kalau kewirausahaannya bidang olahraga, misalnya mahasiswa membuka klub, membuka apa? Ada tuh kebugaran misalnya, atau berwirausaha dengan kaos olahraga, atau membuka mesis. Nah itu, seperti itu yang saya lakukan. Nah, kemudian saya juga nggak enak, ini jawaban saya sendiri ya. Terus PR 4 kami
lulusan Amerika waktu itu ya. Dia sampai MBA kok ribet sekali ya, harus sesuai dengan CPL. Kalau saya itu enak sekali di Amerika itu. Saya kan bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris. Nah waktu itu kan libur. Nah saya ingin renang gitu ya, saya ingin renang tapi saya belum tahu teori renang. Saya ingin senam zumba. Di sana ada mata kuliah zumba gitu. Oh baru. Jadi saya mahasiswa bahasa Inggris tapi ambil mata kuliah zumba. Nah gitu. Loh, berarti kan sesuai passion mahasiswa. Pada waktu itu saya tolak memang nggak bisa. BSA itu juga mengikuti saya. Nggak bisa bilang karena ini. Nggak taunya waktu pelatihan TOT kurikulum saya tanyakan itu ke para narasumber. Ternyata di para narasumber juga berbeda pandangannya. Salah satu narasumber yang wawasan psikologisnya maju, dia sampaikan begini, Bapak Ibu, kita juga harus ingat bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi dia mau menjadi apa tergantung dirinya. Kalau banyak kita dapati orang pertanian, dia hobinya bukan selain pertanian, dia juga mampu di bidang lain. Orang olahraga, dosen kami dosen olahraga, tapi dia punya lahan luas dan dia pendapatan dari hasil usaha pertanian dia juga justru lebih meningkat gitu. Banyak di kami dosen-dosen yang pelaku usaha bisnis MLM. Itu juga kan harus punya ini kan jiwa kepercayaan diri. Nah mereka ini mendapatkan seperti itu gitu. Ada mahasiswa saya biologi, 4 orang laki-laki. Biologi itu kenapa ya? Perempuannya banyak, laki-laki sedikit. Tapi 4 orang laki-laki itu semuanya suka menari, suka berias. Akhirnya setelah lulus juga mereka juga bersalon ya. Tapi mereka juga memberi kursus biologi. Berarti kan kita mengarahkan diri kita menjadi apa? Walaupun ijazah kita ijazah pendidikan biologi gitu. Nah, saya tanyakan itu akhirnya dari Profesor dari Brawijaya menyampaikan itu. Jadi Ibu Elia jangan terpaku hanya pada ijazah. Jadi berikan juga, kita juga bisa memberikan peluang itu pada mahasiswa apalagi di MBKM. Nah pulanglah dari TOT saya menyampaikan itu akhirnya. Ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa ternyata. Jadi silakan. Nah sehingga akhirnya apa? Yang tadinya mata kuliah itu kita setara-setarakan. Jadi ketika mahasiswa mengambil di prodi lain itu harus konsultasi dengan jurusan. Kamu mengambil apa? Media digital boleh, ke ITK boleh. Karena itu sesuai dengan CPL di sini namanya media gitu. Nah kalau memang coba Bapak, kalau ada anak biologi yang suka mesin, apakah dia boleh mengambil mata kuliah di mesin? Nah pada waktu itu kami bilang tidak boleh. Tapi dengan melihat interpretasi dari para penyusun ini, walaupun hanya dari 1 orang, itu pun menjadi bagian dasar kita berpikir, gitu ya. Nah akhirnya ini tadinya harus IA dengan prodi A, kemudian mahasiswanya kita tetapkan mata kuliah yang ada di prodi lain ini. Gitu. Nah sekarang tidak begitu lagi. Jadi sekarang semua mata kuliah yang menjadi unggulan prodi kumpulkan 1 kali dalam 1 folder dan itu bisa dipilih oleh mahasiswa dari prodi manapun. Nah itu karena menyangkut programnya Pak Nadiem yang viral kemarin yang menyampaikan rekaman itu. Nah itu sangat ini kami juga berdebat, masih ada prodi yang memang kekeh nggak mau. Tapi bagaimana caranya ini? Caranya harus kami masukkan di peraturan rektor. Nah, ketika berjuang di Senat, nah Bapak Ibu harus punya kekuatan untuk berdebat dengan Bapak Ibu anggota Senat. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Nah, caranya kami membentuk atau menyusun panduan itu setahap di tingkat prodi, 4 prodi yang menyusun melalui hibah, kemudian prodi mengundang WD1, kita berkumpul bersama mendiskusikan ini usulan dari prodi. Setelah itu diperbaiki. Kemudian diundang lagi untuk finalisasi, diundang lagi WD1 dan yang terkait, lembaga-lembaga terkait diundang. Nah ketika diundang mereka sudah dengar, sudah familiar, sehingga ketika di Senat sudah tidak ini, walaupun itu pun 3 jam itu pun terpaksa berhenti karena jam makan gitu ya. 3 jam, padahal ini sudah dibahas selama ini ya,
sudah sistematik, tapi kenapa masih berdebat lagi di Senat? Dan itu memang tidak bisa dihindari, karena anggota Senat bukan cuma media satu. Gitu. Nah, dari Permendikbud itu menjadi hanya dari perguruan tinggi menjadi wajib. Padahal kita dari mahasiswa tidak wajib, ya. Mahasiswa tidak diwajibkan. Mahasiswa yang mau saja. Tetapi sebenarnya kalau lihat dari diikat dengan IKU, nah ini akhirnya menjadi wajib bagi prodi untuk menyediakan, gitu ya. Makanya prodi bisa menyediakan pilihan lebih dari satu. Bapak Ibu bisa tracking mahasiswa prodi A ini yang cocok EBKM-nya di berapa, ya, di tracking. Yang kira-kira bela negara itu prodi yang mana yang pas, gitu. Proyek kemanusiaan itu yang mana, ya. Nah, walaupun secara umum di kami yang paling ini 4, yang paling diminati itu 4 EBKM, yang jadi magang, kemudian studi independen, kemudian mengajar di desa, kemudian magang, studi independen, mengajar di desa, membangun desa. Nah, karena ini sudah menjadi capaian, indikator capaian IKU, maka Bapak Ibu sebagai pemegang kebijakan ya harus menyediakan banyak ini, gitu ya, banyak peluang, karena di biologi pun atau di prodi BGSD, BGTK pun tidak menutup kemungkinan mereka punya passion yang berbeda dengan prodinya. Dan jadi ketika mereka ini misalnya sering suka kegiatan kemanusiaan dan dia mau ikut, apa salahnya juga harus diakomodir. Dan ini nanti akan kesini ke ukuran IKU itu, gitu ya. Nah, inilah upaya percepatan pelaksanaan EBKM yang kami lakukan. Ini adalah tim kuatnya kami karena dibentuk 8, tapi yang 3 orang itu kurang aktif. Kenapa? Karena yang satu itu orang LP2M bagian KKN. Sementara di kami muncullah sebuah perdebatan panjang, KKN ini bisa dimasukkan di membangun desa dan bisa masuk di magang, bisa masuk di mengajar di sekolah. Dan ini ketua ketiganya masih alot gitu ya. Tapi ini kami masukkan di SK Rektor, gitu ya. Di SK Rektor, di panduan rektor, di peraturan rektor dimasukkan. Nah, jadi penyiapan kebijakan rektor itu yang perlu adalah peraturan rektor tentang kebijakan EBKM. Kemudian peraturan rektor tentang panduan implementasi EBKM ini tahun 2020. Peraturan rektor tentang PUB 8 EBKM. Panduan kerjasama EBKM, SOP pengukuran EBKM itu ke SPMI, panduan pembelajaran digital ini LMS. Karena pertukaran mahasiswa yang modul Nusantara itu lewat LMS, Bapak. Jadi harus siap juga sistem LMS, Learning Management System, gitu ya. Kemudian evaluasi digital program EBKM. Kemudian peraturan rektor panduan ekivalensi. Nah, ini sudah tinggal ketuk palu ini. Kemudian SK Rektor konversi mata kuliah KKN. Nah, ini karena dari pihak LP2M sendiri sulit untuk ekivalensi KKN itu di kegiatan EBKM. Nah, kemudian SK Rektor konversi kegiatan EBKM mengajar di sekolah perintis. SK Rektor petunjuk teknis RPAM, rancangan pengembangan akademik mahasiswa EBKM. Jadi supaya sistematis, mahasiswanya sudah harus mempersiapkan rancangan EBKM yang akan dia lakukan. Namanya juga jalan-jalan. Jadi prodi menurunkan mahasiswa 20 SKS, gitu ya. Setelah di tempat mereka kurang siap, apa aktivitas yang dilakukan? Wah, jangan sampai mereka jadi OB di tempat magang, cuma diminta kopi, diminta masak, diminta ini, melayani. Nah, kalau itu ya jelas akan rugi, mahasiswa nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang dijaga. Makanya yang penting adalah cara melakukan ekivalensi harus mereka tahu apa CPL yang akan dicapai, ya. Nah, kemudian terakhir kami ini membuat juga aturan rektor tentang rekognisi prestasi. Jadi mahasiswa kita harus diberikan stimulus mereka yang lolos
hibah dari Delmawan, misalnya kegiatan apa, wira desa, PHB 2D, kewirausahaan, itu kan ada hibahnya ya, ada hibahnya, dan itu ketika lolos, jangan sampai itu hanya sebuah prestasi di luar akademik. Maka kami melakukan pembahasan bagaimana cara merekognisi prestasi mahasiswa. Jadi akhirnya prestasi mahasiswa kami integrasikan ke kegiatan MBKM. Sehingga kalau mahasiswa dapat PHB 2D tidak diekivalen dengan 20 SKS, maka kasihan dia. Dan kemarin juga terjadi, karena masih kacau, ada yang lolos mengajar di sekolah, dia juga kuliah. Nah itu kan gimana nih teknisnya? Bisa kuliah 20 SKS, dia juga ambil mengajar di sekolah perintis 20 SKS. 16 sorry. Gimana ini mahasiswa? Tidak boleh melebihi 24, aturan Permendikbud seperti itu. Nggak boleh melebihi 24. IP 3 itu bisa mengambil 24 ya. Nah, 2,5 itu sudah bisa dapat 20. Kalau lalu kan belum. Ya, yang lalu 24 itu kalau 3,5. Sekarang sudah turun beratnya. Ya. Nah, sehingga mahasiswa kan ada yang dapat 32 SKS gitu. Gimana ini? Berarti membarukan sebuah sistem lagi. Sistem apa? Sistem IT. Sistem online, sistem yang bisa membatasi mahasiswa dalam satu semester maksimal bisa ada 24. Jadi MBKM kemarin itu digulirkan oleh kementerian ketika perkuliahan di kami sudah 6 kali pertemuan dan mahasiswa lolos. Sehingga gimana ini izin ke Kaprodi bukan ngerti. Dia bilang kita kuliah jalan, gitu ya. Jadi dia ambil kuliah, tapi dia juga mengajar di sekolah perintis. Alhamdulillah sekolah perintis waktu itu ada yang mereka di sana, kemudian tetap kuliah. Jadi kuliahnya semua dengan daring. Tercapai lah 32 SKS. Tapi apakah itu boleh? Nggak boleh. Akhirnya gimana sistem inden? Kemudian sosialisasi MBKM pada mahasiswa dan dosen, karena mahasiswa harus tahu. Kemudian penyesuaian kurikulum KKNI ke kurikulum PT mengintegrasi MBKM. Jadi bukan kurikulum MBKM, ya. Jadi kurikulum perguruan tinggi di mana MBKM masuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan di sini terkait masalah MBKM. MBKM kan merupakan inovasi kurikulum ya Bu ya. Dia merupakan inovasi kurikulum yang otomatis berangkat dari masalah dulu, tahapan awalnya kan masalah. Jangan sampai ini inovasi kurikulum ini tidak bisa diberlakukan di semua tempat yang tujuannya sebenarnya untuk memerdekakan kita. Nah, justru akan menjadikan kita tidak merdeka. Karena bagi saya selama ini melihat MBKM, ya kita semakin pusing, karena timbul banyak pertanyaan. Kira-kira bagaimana bentuk implementasinya? Karena dari 9 proyek yang atau 9 bentuk implementasi yang ditawarkan sama MBKM, saya pikir tidak semua bisa diterapkan dan tidak bisa diberlakukan di setiap tempat. Baru untuk syarat MBKM. Nah, ini yang anunya juga Bu, kira-kira apakah mahasiswa yang juga menentukan syarat, karena kenapa? Ini kan dibuat untuk memerdekakan mahasiswa, mereka belajar sesuai passion, otomatis. Nah, dari setiap mahasiswa punya permintaan yang berbeda-beda. Otomatis apakah dia yang menentukan syaratnya, semisal saya mau belajar ini di jurusan ini atau belajar tentang hal ini, atau dari pihak prodi yang mengusulkan penawaran terbatas, semisal tergantung mitranya. Maksudnya kan otomatis ada MOU dulu ya Bu ya, baru kita bisa melaksanakan dengan mitra. Nah, syarat-syarat apa saja? Apakah semisal jumlah mahasiswa untuk ikut MBKM berapa, baru kita bisa laksanakan MBKM, dan berapa minimal SKS yang harus diselesaikan.
Baru kalau untuk mitra MBKM-nya, kira-kira kalau semisal pendidikan untuk kan ada beberapa bentuk, terutama pertukaran belajar, asisten mengajar, proyek kemanusiaan. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa dijadikan mitra MBKM? Baru yang keempat, masalah struktur MK dan transkrip. Kalau transkrip tadi sudah jelas dibahasakan tadi sama Ibu, bahwasanya ya kita mengikuti kalau misalnya bentuk implementasinya adalah pertukaran pelajar, berarti kita mengikuti tempat kita mengirim mahasiswa. Nah, yang jadi masalah di struktur MK kan ini kan ada 40 SKS ya yang disediakan untuk pelaksanaan MBKM. Nah, terkadang masalahnya kita juga di Prodibu, apalagi PBA sendiri, kan berarti dipersiapkan dulu mereka bagi adik-adik yang untuk sampai di profil lulusannya yang sesuai dengan prodi. Jadi pengetahuan tentang keprodian harus tuntas baru mereka bisa ikut MBKM. Nah, masalahnya biasanya untuk di prodi PBA kebanyakan teman-teman atau adik-adik yang masuk ya tidak punya latar belakang pondok, sehingga menghambat mereka untuk belajar bahasa. Nah, masalahnya kalau semisal mereka memilih juga untuk MBKM, mereka juga tuntas di mata kuliah, tetapi ya kalau secara kualitas ya tadi belum bisa bahasanya, Bu. Nah, maksud saya bagaimana mereka kalau mereka juga memilih MBKM. Nah, itu untuk masalah struktur MK-nya, apalagi struktur MK untuk semester 1 dan 2 biasanya dipenuhi sama mata kuliah institusi dan prodi, institusi dan fakultas. Jadi tidak langsung masuk di mata kuliah prodi. Baru untuk program PPKT, apakah bisa juga dimasukkan dalam bentuk implementasi magang dan KKN? Karena di Tarbiyah sendiri kan ada program PPKT yang sebenarnya yang mungkin bisa saja disesuaikan dengan bentuk implementasi KKN sama magang. Mungkin untuk sementara itu saja, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Abdurrahman, sekretaris ya, untuk PBA, jadi pendidikan bahasa Arab ya. Ya, jadi terkait apa tadi pertama syarat ya, syarat. Oh ya, MBKM itu sebenarnya arahnya ke mahasiswanya ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Mahasiswanya kita mengakomodir bagaimana mahasiswa itu bisa melihat peluang yang ada di sekitar, ya. Peluang yang bisa menjadikan dia bisa bertahan dalam di masa depan, ya. Apalagi di era 4.0. Jadi perkembangan sangat pesat. Kalau mahasiswa hanya diberikan keterampilan sesuai ijazahnya, nah itu kurang bisa memberikan bekal. Karena ternyata menurut Pak Nizam, Pak Dirjen menunjukkan bahwa ijazah itu berperan 10-20% saja. 80% itu adalah keterampilan di luar, dan itu ternyata sudah hasil penelitian gitu ya, bahwa ijazah itu hanya berperan seperti itu 20%. Apalagi ke depan saya ingin mencontohkan anak saya di gizi ya. Anak saya kuliah di gizi. Itu kalau gizi itu mestinya pekerjaannya di POM, di Balai POM, di rumah sakit gitu. Kalau mau ambil profesi nanti bisa membuka klinik gitu ya. Tapi dia selama mulai semester 3 sampai semester 8 dia dapat juara nasional. Jadi mulai membuat poster, membuat video, kemudian membuat aplikasi penderita kemarin itu hipertensi waktu ke Korea ya, menang dapat perunggu. Nah, setelah sudah pun dia sempat juara nasional di perusahaan Soijoy, gitu ya. Berarti dia IT-nya lebih dominan. Setelah lulus belum dapat ijazah,
dia sudah mendapatkan kerja di perusahaan Amerika, perusahaan IT. Dan berapa itu gajinya? Gaji pertama 6 juta. Gaji tahun kedua katanya akan antara 7 sampai 8. Nah, berarti dia bekerja sesuai dengan bidang, tetapi kalau tidak ada kemampuan lain, dia tidak akan bisa tembus di perusahaan asing itu. Nah, kalau tidak bisa punya keterampilan yang lain, maka dia hanya bermain di biasa di kementerian juga biasa kan, hanya gajinya. Tapi karena ini dia bisa tembus sampai perusahaan. Walaupun saya sebagai ibunya, aduh ini masih S1 kok udah bekerja ya nak ya. Saya ingin dia mengikuti saya sebagai dosen. Ternyata nasihat-nasihatnya datang, ya anakmu bukan dirimu, ya kan? Anakmu bukan dirimu, jadi berikan ini sesuai passionnya. Nah itu. Sekarang anak bukan ini cita-citanya bukan di BNS loh. Sekarang justru anak banyak cita-citanya bisa tembus di perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan besar, bisa menjadi YouTuber seperti itu. Nah sekarang lingkungannya anak saya itu di YouTuber, baru membuat konten-konten seperti itu. Nah berarti ini kan memang berikan mahasiswa peluang yang lain di luar dirinya sebagai pemegang ijazah pendidikan biologi, pendidikan bahasa Arab. Orang pendidikan bahasa Arab yang tahu teknologi, dia bisa membuat aplikasi untuk bisa paham bahasa Arab dengan cepat kayak itu. Nah itu sebenarnya tujuannya dari MBKM. Jadi memberikan peluang kepada mahasiswa bergerak sebebas-bebasnya. Pada awal kami menyusun panduan, kalau melihat dari aturan panduan MBKM dari kementerian Pak, IP mahasiswa itu 2,0 bisa ikut MBKM. Mana IP-nya? Kalau di ITB ternyata penyusunannya kan dari ITB, orang-orang raksasa, orang perguruan tinggi raksasa, penyusunnya itu ITB, kemudian Unair, Pak Samsul itu, kemudian ada Brawijaya, kemudian Sri Sudir UGM, kemudian hanya satu Pak Adi Cahyono yang UNES. Bisa pendidikan ya UNES? Nah, hanya satu orang pendidikan gitu. Jadi makanya IP-nya 2,0. Pada saat kami mengundang Bu Paris, saya tanyakan, Ibu kenapa IP-nya ditetapkan 2,0 gitu ya? Apakah kami punya ini? Kami punya keluasan untuk meningkatkan syarat IP? Nah, pada jawaban beliau ternyata begini. Iya, kalau IP di daerah wilayah Indonesia Timur mungkin 2,0 itu rendah sekali. Jadi IP 2,0 ITB tidak sama dengan IP-nya 3,0 Papua gitu ya. Ya, jadi kemarin kami menyadari di Senat ternyata menyadari dibuka lagi pembicaraan IP itu. Aduh, IP 2,0 itu sedangkan IP-nya 3,0 nggak bisa bicara itu kalau di forum nasional gitu ya. Anak-anak kita nggak bisa bicara di tingkat nasional. Kenapa ini IP-nya 2,0? Iya Prof, saya sudah melihat orang anak-anak pun yang dari yang ikon ke kita dari UM itu IP-nya 3,9 loh. 3,5 mereka yang masuk ke UM itu IP tinggi sekali. UNESA juga seperti itu. Jadi 2,0 itu bisa dirubah. Hanya saja konsultasi hukum dari pihak hukum UNG menyampaikan bahwa itu adalah konvensi penetapan nasional, itu tidak boleh dirubah. Alasannya begitu. Tapi Prodi akan merubah sesuai ini. Karena kalau kita kirimkan mahasiswa kita ke Unibrow, ada kejadian loh kayak di kami. Ini mahasiswa sudah mau kumlot. Kumlot itu tidak boleh ada C. IP-nya 3,7. Dia dikirimlah ke Brawijaya. Apa yang terjadi di sana? Dia dapat C. Marah ini. Terus kita bahas debat panjang. Akhirnya begini, ayo. Boleh lah, kami akan melakukan konversi sendiri. Kami akan konversi anak, kemudian supaya dia bisa kumlot. Nah, aturan ini kan kita tidak boleh semata-mata di MBKM. Kita tetap ikuti aturan nasional. Yang namanya anak pernah dapat C, dia nggak bisa kumlot. Walaupun dia perbaiki boleh, silakan memperbaiki jurusan, memperbaiki dapat apa. Tapi tracknya sudah terlihat dia pernah mengambil mata kuliah itu dan dapat C. Tapi kalau mau diperbaiki silakan ikut SANEP.
gitu ya. Ikut samer, kemudian dia dapat A silakan, tapi dia nggak bisa pulang. Dan tapi itu kan kembali ke komunitas masing-masing. Nah, sehingga bagaimana caranya mengatasi? Nah, ini yang saya maksud jadi panduan itu kita naikkan IPK. Ini IPK saja, artinya ini sudah kejadian IPK 3,7 aja ketika ke Brawijaya jadi C. Kenapa kira-kira ini? Apakah ada masalah mahasiswanya? Mungkin lagi sakit atau apa? Sebenarnya makanya hati-hati ketika pertukaran mahasiswa. Kami rata-rata kalau pertukaran mahasiswa di MIPA itu mensyaratkan IP 3 ke atas. Jadi IP itu bisa disesuaikan ya Pak ya, sesuai perguruan tinggi. Kalau menurut orang bahasanya orang hukum kata itu konvensi, nggak bisa dirubah di panduan. Tapi setiap prodi boleh menetapkan peraturan seperti ini. Bisa ini supaya kita juga mahasiswa kita ketika berada di tempat lain punya kita juga punya kepercayaan diri gitu ya. Studi independen juga seperti itu. Kami jadi sebelum melepas mereka akan diberi coaching di prodinya. Kemudian kami akan memberikan coaching di tingkatan W1. Kemudian berikutnya ketika UMG menyapa, rektor menyapa itu bertingkat ya. Harapannya apa? Supaya ketika mahasiswa studi independen bertemu dengan teman-temannya senasional, kita punya grade gitu. Jangan sampai anak-anak Gorontalo UNG diam pada saat diskusi. Jadi kalian akan dilatih apa? 4C. C yang pertama kreativitas, C yang kedua berpikir kritis, C yang ketiga kemampuan komunikasi, C yang keempat kemampuan kolaborasi. Ada dua lagi yang lain, yaitu apa? Compassion, menanamkan jiwa compassion, dan juga yang berikutnya adalah melek digital yang penting, karena di masa depan anak-anak yang pintar tapi tidak tahu teknologi, dia nggak bisa menciptakan lapangan kerja. Nah itu Pak, jadi istilahnya kalau EBK itu Pak Nadiem bilang silakan lepas mereka di lautan bebas, mereka akan berlayar sesuai dengan kemampuannya. Nah tapi sebelum di lautan bebas kita harus memberikan pengetahuan awal yang semester 1 sampai semester 4 itu. Gitu. Nah makanya karena yang dicapai oleh kurikulum sekarang adalah 6, kita sudah 6 untuk perguruan tinggi 6 ya, 4C dengan 2 tadi ya, compassion dan komputasi digital, gitu ya, ada 6C. Nah itulah perlu dimasukkan sebagai mata kuliah reform, perlu menjadi mata kuliah reform, ya. Nah ini akan saya coba tampilkan panduan ekivalensi kami ya, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Abdurrahman terkait bagaimana cara untuk itu ya tadi ya 20 SKS gitu ya, konversi gitu ya. Nah itu menjawab semuanya saya rasa. Ini adalah contoh di kementerian kemarin studi independen pihak mitra. Oh iya, ini karena kaitan pertanyaan tadi ya, pihak mitra ini siapa? Jadi pihak mitra itu untuk kementerian, mereka sudah memberikan tiap program itu pihak mitranya ditentukan oleh kementerian, ya. Jadi kementerian semakin mengharapkan banyak mitra yang berpartisipasi dalam kegiatan ini MBKM. Nah, setiap mitra diminta menetapkan namanya kurikulum. Kalau kita namanya CPL. Jadi CPL kemudian akan bisa menjadi sebuah mata kuliah, gitu ya. Nah, karena pihak mitra itu tidak paham apa CPL, mereka biasanya menyebutnya kurikulum, gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini di studi independen capaiannya. Mereka sudah menetapkan aktivitas ya, Bapak Ibu ya. Ini ekotourism produk dan strategi ya. Jadi ini studi independen dilakukan di tempat-tempat seperti sebuah kegiatan pengabdian ini ya. Di sana dilakukan kegiatan ini strategi produk dan paket wisata. Jadi Binogu itu punya daerah potensial, ada kopi, ada tanaman kopi, tanaman budidaya itu banyak di sana, tapi banyak yang tidak bisa dipasarkan karena jalannya sangat susah, hanya satu dengan motor.
Kemudian bagaimana bisa mengangkat Pinongku ini menjadi sebuah daerah yang potensial. Anak-anak ditempatkan di sana dalam bentuk proyek studi independen bersertifikat. Nah, aktivitasnya apa? Ini, mahasiswa bisa mempresentasi, bisa membuat film, foto, latihan praktek, contoh kasus, dari mengangkat kasus, ya. Nah, ini diberi nama strategi produk dan paket wisata. Jadi berarti kalau membuat foto, film, dokumenter, kayak gitu ya, untuk melihat bagaimana potensi Pinongku itu, gitu ya. Nah, maka itu mahasiswanya harus mampu membuat ini, gitu ya. Nah, kalau dan ini dikerjakan dalam waktu 45 jam. Diharapkan mahasiswa dapat mengenali, memahami sifat-sifat produk ekowisata, mampu mengkombinasi produk ekowisata menjadi sebuah paket perjalanan wisata. Kemudian manajemen destinasi. Nah, jadi bagaimana membuat sebuah manajemen sebuah destinasi. Jadi mahasiswa mampu memahami korelasi subdestinasi dan potensi lokasi destinasi, apa kelemahan dan kelebihannya, dan mampu mempelajari strategi membuat alternatif destinasi wisata baru. Sekarang wisata yang menarik adalah wisata yang unik, ya. Makanya baru kemarin menang Desa Religi, jadi nasional juara 2. Nah, itu di situ ada peranan dari mahasiswa ketika membuat dokumenter tentang ini, ya. Di kami juga menang PHP 2D wisata hiu paus. Jadi hiu paus itu pada waktu tertentu datang di Gorontalo. Nah, mahasiswa mendampingi bagaimana masyarakat bisa diedukasi, membuat daerah wisata itu tertarik dengan hiu paus, ya. Jadi mahasiswanya harus, masyarakatnya harus paham ini akan menjadi daerah wisata yang potensial. Mahasiswanya harus ramah, masyarakatnya harus ramah, harus bisa melayani tamu yang datang, kayak gitu ya. Itu perlu diedukasi. Makanya mahasiswa menang PHP 2D 5 bulan dan terbaik 3 nasional kemarin, gitu ya. Jadi ini yang akan dicapai oleh mahasiswa selama satuan waktu tertentu. Nah, ini ditentukan waktu-waktunya, jamnya sebanyak total 175 jam, ini 5 SKS gitu. Dan seterusnya ini salah satu contoh untuk penghitungan 5 SKS. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan MBKM yang harus jelas ini Bapak Ibu, aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa, oleh mahasiswa. Dan ada produk. Kalau memang ada produk, maka produk itu yang akan dinilai di akhir semester, ya. Nah, sekalian Bapak Ibu, saya berikan ini langkah-langkah melakukan equivalency yang menjadi pertanyaan kita semua, ya. Ini penyusunnya kami dari RP2 dan Pokja ini, terutama kami dari tim Pokja ini. Jadi pertama ketika melakukan equivalency, jadi apa sih sebenarnya equivalency? Equivalency adalah proses penyetaraan aktivitas mahasiswa dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan di lapangan dalam waktu tertentu dalam bentuk struktur form maupun free form, ya. Nah, siapa saja yang melaksanakan equivalency? Ini penanggung jawabnya Pak Rektor, Wakil Rektor. Ini dalam rangka untuk membuat aturan-aturan rektor. Kemudian pengelolanya adalah jurusan. Tim pengampu mata kuliah harus tahu ini akan dievaluasi dengan ini. Jadi tim mata kuliah harus paham bahwa ini BKM bukan kuliah. Kalau kuliah mereka harus ada yang gini, ikut magang tapi dosanya tetap kuliah. Kuliah dia juga harus ikut UTS, UAS. Nanti itu problem. Nah, itu tidak begitu. Di MBKM itu, MBKM adalah bentuk kegiatan pembelajaran praktek. Jadi MBKM itu praktek, bukan kuliah. Kalau kuliah hitungannya beda dengan praktek. Kita lihat perbedaannya. Jadi itu penanggung jawabnya ini lewat. Kemudian tata laksananya, peranan tim teaching, dosen pembimbing lapangan, pembimbing mitra kita tetapkan. Terus pelaksanaan prosedurnya begini. Bagaimana sih
menyetarakan jumlah SKS dengan waktu. Jadi kalau 20 SKS, Bapak Ibu pegang aturan Permendikbud, yakni 1 SKS 16 kali kegiatan kali 170 menit per minggu per semester. Berarti kalau mahasiswa mengambil 2 SKS, 1 SKS, ini kalau kuliah tatap muka 50 menit, penugasan terstruktur 60, mandiri 60 menit. Jadi 170 atau 2,83 jam. Bentuk yang lain itu seminar. Kalau bentuknya seminar, maka tidak ada tatap muka. Belajar mandiri tidak ada, yang ada ini 100 menit per minggu per semester. Oh iya, maaf. Untuk seminar, karena kan seminar katanya berarti kan tatap muka ya. Tatap muka 100 menit, kemudian mandirinya 70 menit. Sama kan 2,83. Kalau praktikum, praktek, nah di mana yang dikaitkan itu? Di sini. Di sini. Jadi 170 menit. Nggak ada itu tatap mukanya. Belajar mandiri, terstruktur tidak dibedakan itu. Pokoknya praktek. Praktek di lapangan ya. Jadi 170 menit per minggu per semester, ini 1 SKS. Jadi kalau 20 SKS, maka 20 SKS kali 16 pertemuan kali 2,83 jam, dia 905,6 jam. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan menghitung mahasiswa nanti di magang 1 minggu 6 hari atau 5 hari. Kalau di sekolah kan 5 hari, nah 1 hari 8 jam. Kalau di lapangan itu 6 hari. Nah, 6 hari efektif. Maka silakan tinggal dibagi aja. 905 dibagi 6, 150 hari. Nah, 150 hari dihitung ke hari minggu gitu ya. Nah, kalau dihitung semua, ini hitungan kami untuk, ini contoh untuk yang mengajar di sekolah. 905 dibagi 8 jam per hari, dilakukan selama 6 hari atau 5 hari kerja. Kalau 6 hari kerja, maka 4 bulan 3 minggu. Kalau 5 hari kerja, maka 5 bulan 2 minggu. Tergantung jumlah jamnya. Ini cara menghitung jam. Tapi ini juga bisa, Bapak Ibu bisa melihat ketentuan KPN 74 ya. Nah, setelah ini sudah tahu jumlah jamnya, Bapak Ibu tetapkan polanya. Apakah ini 20 SKS dilakukan bersambung waktu, dicapai dulu 4 SKS, 4 SKS, 4 SKS gitu ya, ataukah satu kali terintegrasi? Kalau langsung satu kali terintegrasi semua dicapai dalam masa waktu 5,5 bulan. Tapi kalau blok waktu maka dicapai 1 demi 1. Saya KKN tematik dulu supaya nggak tercampur. KKN tematik 4 SKS maka dia dilakukan selama 2 minggu full KKN dulu. 1 bulan. 2 minggu itu 1 SKS. 2 bulan, 4 SKS berarti 1 bulan. 1 bulan full melakukan KKN tematik. Yang lain terintegrasi, yang lain tidak blok waktu. Itu bisa. Tergantung capaiannya ya. Kemudian tentukan skema pengakuan SKS. Jadi sebelum anak mahasiswa turun, Bapak Ibu sudah di prodi sudah tentukan skema dia diakui dengan apa. Karena kalau tidak nanti akan kacau ketika mahasiswa sudah mau pulang, nilainya mana, LP2M saya sebagai validator, karena saya kampus kurikulum, ketika diminta memvalidasi saya akan meminta aktivitasnya apa. Kalau tidak ada aktivitas maka ini nggak bisa divalidasi 20 SKS gitu. Jadi tentukan. Nah ini penentuannya ada. Sekarang sudah ada 4. Yang lalu masih struktur form. Apakah ditentukan ini ekivalen dengan mata kuliah dengan sistem konversi? Kalau nggak bisa berarti non konversi. Non konversi itu berarti memasukkan saja capaian yang diperoleh mahasiswa tadi. Misalkan bio wisata, sudah tambahkan mata kuliah itu, masukkan, mintakan kode dari PAK untuk menambahkan mata kuliah itu, atau dijadikan mata kuliah tambahan. Kan mahasiswa kan 140, 144 bisa lulus. Nah, kasih mata kuliah tambahan saja sampai di 160. Berarti dia capai semua, berarti dia kalau 160 dia nggak bisa lulus tepat waktu. Nah, tapi pengalamannya diperoleh banyak. Bisa jadi seperti itu.
kita kan satu semester nggak boleh mahasiswa dikasih 28 SKS tuh. Maksimal kan 24. Nah, jadi kalau misalkan setiap semester 24, berarti dia kelebihan, misalkan 4 semester dia kelebihan 24 semua, kan 4 kali 4 sudah 16. Nah, jadi dia selama 4 semester dia akan dapat 24. Dan itu di kurikulum ada ketetapannya. Jadi mahasiswa yang ambil MBKM 20 masih punya kesempatan mengambil 4 SKS di prodinya, asal IP-nya di atas 3. Ketentuan itu ada di panduan MBKM, di panduan di perguruan tinggi, atau diakui dalam surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini sudah kami tentukan ini daftar reformnya. Kenapa ini? Karena ini mencapai kemampuan 4.0, kreativitas 4C dan 6C ya. Kreativitas, mata kuliah kreativitas, mata kuliah berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi efektif, kemampuan kerjasama, kedisiplinan, kemampuan negosiasi, kemampuan presentasi, menulis ilmiah, manajemen diri, kerja keras, tanggung jawab, inisiatif. Ini ada 13 mata kuliah, kami berikan kode KM, kode kampus mengajar, supaya beda. KM 001, KM 002, seperti ini. Ini mata kuliah reform. Nah, kemudian ini kami sudah menetapkan ini beberapa cara pengaturan ekivalensi dapat dilakukan dengan beberapa ketentuannya. Nah, kemudian mata kuliah di semester 4 dan 5, karena ada penyesuaian dengan program kementerian diluncurkan ketika mahasiswa di semester 3 dan mereka diterima loh oleh kementerian. Ya sebenarnya kan belum, mahasiswa kan belum matang lah ya untuk berlayar di perahu di alam bebas gitu ya. Jadi seharusnya Bapak Ibu akan mengarahkan mereka semester 4 jangan dulu, di atas dulu. Untuk yang mana? Untuk yang di luar perguruan tinggi seperti magang, studi independen. Oleh karena itu, yang di semester 4-5 itu tetap bisa MBKM, karena apa? Di MBKM pertukaran itu kan pasti yang sudah setara kan? Ada yang setara mata kuliahnya, itu bisa ada kemungkinan. Tapi kalau semester 3 jangan. Ini sudah dikritik kok ini. Kok memberikan ini kok semester 3 gitu. Jangan, kalau bisa jangan, kementerian jangan membuka untuk mahasiswa semester 3 gitu ya. Nah, sehingga di semester 6 dan 7 punya SKS penuh untuk berkegiatan di luar kampus. Ya. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Menetapkan CPL itu yang penting. Bapak Ibu harus CPL ini udah mantap toh dari kurikulum kemarin. CPL ini udah ada CPL fakultas, CPL prodi, CPL prodi kan dari asosiasi ya. Kemudian ada lahir mata kuliah. Ya, CPL universitas, yang CPL prodi dan yang lain ini menjadi dasar untuk pencapaian aktivitas ya. Ini contoh. Ekivalensi dengan struktur form di kegiatan asistensi mengajar. Jadi PLB 1 ini 2 SKS mengikuti CPL dari Dermawan, bagaimana PLB 1 itu, dan aktivitasnya ditentukan ini. Dia akan melakukan aktivitas PLB 1 2 SKS selama 90,66 jam. Jadi 2 minggu full 8 jam per hari. Nah, produknya apa? Tentukan. PLB 2 4 SKS berarti dia 1 bulan praktek mengajar. Kemudian KKN tematik pendidikan 4 SKS berarti 1 bulan dia melakukan apa? Ini yang kita lakukan, penataan administrasi sekolah, melakukan kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan di masyarakat belajar di sekolah, bukan di desa. Kemudian literasi digital pada masyarakat belajar di sekolah. Jadi berarti ada pelatihan kepada siapa? Siswa bisa, guru bisa. Nah, ini pakai dana apa? Ya pakai dana KKN. Jadi universitas harus memberikan dana KKN kalau mereka udah bayar SPP di semester itu kan. SPP-nya berarti kan mahasiswa berhak untuk mengajukan proposal. Jadi nggak perlu merepotkan pihak sekolah untuk kegiatan pelatihan.
Jadi pelatihannya sekolah tanya, itu kalau KKN tematik bagaimana? Kalau pelatihan siapa yang menanggung biaya? Yang menanggung biaya mahasiswa, karena mahasiswa dapat tunjangan dana proposal kegiatan KKN. Kemudian kegiatannya yang lain apa? Ini ada pembelajaran inovatif, ya, yang PGSD ya, yang PGSD, PGTK. Nah itu mengambil mata kuliah yang ada di kurikulum yang sudah advance, kemudian menetapkan kegiatannya apa. Yang penting ini jelas, menyusun perangkat pembelajaran di sekolah, mengkaji isu-isu dan permasalahan yang dihadapi guru dalam mengembangkan pembelajaran inovatif di sekolah. 2 SKS 2 minggu. Nah ini semua sudah dideskripsikan oleh Prodi dan Prodi tidak paham ini yang akan dicapai untuk 20 SKS. Jadi mahasiswa tidak perlu ikut kuliah 16 kali pertemuan. Nah kalau di sini, ini karena mata kuliah ini perlu sebuah bimbingan teknis, silakan. Bimbingan teknis dilakukan, dihitung itu untuk mengurangi jam di sini. Jadi misalkan bintangnya 4 SKS, 20 SKS kurang 4, jadi kegiatan di sekolah tinggal 16 SKS. Bisa. Nah ini banyak contohnya di mana saja itu maka bisa dilakukan. Ini contoh untuk hybrid form asistensi mengajar. Jadi selain tadi bisa free form, silakan. Yang penting jamnya sudah ditentukan, kemudian kegiatan aktivitasnya apa. Nah, seperti ini. Kemudian ini perlu format logbook harian. Mahasiswa akan mengisi kegiatannya setiap hari di logbook harian ini. Kemudian setelah itu di logbook mingguan untuk melihat ketercapaian kegiatan. Kemudian penilaian EBKM ini akan dikembangkan rubrik penilaian. Ya. Ini yang kami untuk penilaian produk seperti ini. Ini hitungannya 3, 2, 1, kemudian prosentasi bobotnya seperti ini. Nah ini rubrik penilaian PRP 1 pakai scoring, pakai tingkat 1 sampai 5. Tapi ini aspek ini kita ikuti kriteria penilaian dari Permawah. Ini Bapak Ibu. Dan akhirnya disepakati seperti ini, tapi bisa dirubah sesuai keperluan. Monitoring evaluasi tidak lanjut ini terkait SPMI. Bagaimana SPMI melihat ketercapaian kegiatan EBKM ini sesuai nggak dengan aturan yang berlaku. Nah, ini contoh EBKM yang magang. Jadi ini mata kuliahnya ekologi pangan. Ini kan pendidikan biologi ya. Nah, ini magangnya di mana ini? Ini magangnya di BPTP, ya, di BPTP Balai Teknologinya, apa BPTP? Balai Pengembangan Teknologi Pangan, ya, Balai Pengembangan Teknologi Pangan. Jadi kalau mata kuliahnya seperti ini, ada pengendalian hayati, ada tanaman pangan, hortikultura. Ini contohnya di mana? Di tempat magang di BPTP. Nah, di sini dilakukan di desa di BPTP itu punya desa binaan, Desa Makarti Jaya, Kabupaten Marisa. Nah, jadi pelaksanaan mahasiswanya ke sana, ke BPTP dan juga ke tempat ini, Desa Makarti, untuk lihat bagaimana bahan pangan itu ditanam di sana. Dilakukan identifikasi kegiatannya terkait dengan mata kuliah itu apa. Kalau sudah cocok seperti ini, sudah Bapak Ibu tinggal menilai apa? Yang lebih banyak adalah menilai produk. Ya, di EBKM itu sebuah proyek, ya, sebuah studi kasus, mengungkap kasus, kemudian melakukan atau mengembangkan proyek. Nah, seperti ini memang ini melibatkan prodi Bapak Ibu, penyusunan ini bukan kami. Kami minta dari prodi-prodi terbaik, kemudian kami minta cara ekivalensinya ini. Kemudian kalau belum benar kami kembalikan dan mereka tahu bahwa ini harus diperbaiki. Nah, jadi akhirnya panduan ini jadi dengan contoh-contoh praktis dari prodi-prodi yang sudah melaksanakan EBKM. Ini bayangan tuh Bapak Ibu ketika gimana sih caranya melakukan konversi. Jadi seperti ini.
ketika menghitung memberi nilai, gimana caranya? Pertama kan di kementerian itu kasih nilai itu gelondongan 20 SKS. 20 SKS dari kementerian kasih nilai A. Kemudian setelah dilihat aspeknya, kok reformnya banyak gitu. Prodi bingung, gimana ini caranya? Nah, sekarang untuk yang tahap sekarang, Prodi dijanjikan akan bisa membuka laman mereka, bisa membuka hitungan dalam bentuk aktivitas-aktivitas, sehingga Prodi tinggal lihat, oh ini sesuai dengan mata kuliah ini, dapat A, aktivitas yang bagus dapat A gitu. Oh ini nggak sesuai, nggak ada di kurikulum, maka Prodi akan meminta untuk ditambahkan kode mata kuliah baru sesuai yang ada di kegiatan mahasiswa itu. Nah, kan seperti itu prosesnya di kementerian. Moga-moga ini bisa ini ya menguraikan benang mulutnya tadi Bapak Ibu ya. Gimana sih equivalensi itu? Gimana sih cara menilainya seperti ini Bapak Ibu? Nah, jadi yang merdeka adalah mahasiswa. Siapa yang tidak merdeka? Prodinya nggak merdeka, makanya tunjangannya harus agak besar. Iya, saya di kampus pengembangan sudah mendapatkan tunjangan jabatan kampus pengembang kurikulum. Di Pokja karena sudah mendapatkan tunjangan jabatan, maka tidak sudah double ya, maka sistemnya lebih bagus ad hoc, gitu ya. Jadi kita mengajukan proposal, melaksanakan, ada dana seperti itu. Seperti itulah kira-kira yang sementara kami rasakan. Jadi akhir tahun ini kami dapat dana tanggal 15 harus dimasukkan laporannya, baru kami akan siapa yang bekerja kemarin kami buat sesuai ini rincian yang akan dia terima seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Semangat. Tapi tahun depan sudah diharapkan setiap perguruan tinggi ada tim task force untuk Pokja BKM. Karena nggak main-main, ini ada di IPU 2. Dan ini juga terkait dengan pembenahan kurikulum yang lain juga yang studi kasus sudah berapa itu. Dan ini juga akan terkait dengan MOU kan? MOU berapa jumlah kerjasama itu masuk di IPU juga. Lalu yang mahasiswa yang lolos yang bekerja setelah lulus di atas UMR, coba mana ini di atas UMR kurang tahu 2, benar berapa? 3. Bagaimana mahasiswa bisa lulus pertama dapat di atas 3 juta? Kalau anak saya mungkin langsung ya 6 juta dia sudah masuk IPU 1 itu. Jadi di sini yang ribet memang di awal tahun pertama dan tahun setelah kami sudah mendapatkan ini, sudah membuat panduan-panduan, ketidakjelasan itu sudah menjadi jelas ketika sudah ditetapkan oleh SK Rektor. Jadi ini nggak bisa, ini SK Rektor sudah menuliskan boleh. KKN bisa diekvivalensi, di magang, di SIB, di mengajar di sekolah, di membangun desa, sudah Prodi sudah bisa memasukkan itu. Silakan, ini akan sistemnya akan luas sesuai apa yang ada di PT masing-masing Bapak Ibu. Sistem yang dibangun oleh Bapak Ibu itu menurut di pusat silakan, asal memang akan menunjang kegiatan MBKM seperti itu. Makanya panduan ini tidak sama, tidak ada di perguruan tinggi lain. Gagasan dari Pak Menteri ini sebetulnya kita di IAIN pernah, tapi itu menjalankan ini. Jadi kita ngirim mahasiswa ke Thailand dan itu juga dihitung mata kuliah dia, nilainya dia sebagai KKN, walaupun setelah itu dilarang oleh Pak Menteri karena Thailand negara merah. Karena kita kirim ke Thailand Selatan. Nah itu daerah merah, jadi saya ditegur oleh Pak Menteri, kenapa kirim mahasiswa ke sana, kenapa tidak ke Malaysia atau negara-negara Asia lainnya. Nah itu sebetulnya adalah saya melihat beberapa di UIN yang sudah maju itu mengirim banyak mahasiswa ke luar untuk mereka bisa punya pengalaman yang seperti kata oleh Pak Menteri bahwa ada mahasiswa pendidikan tetapi kok dia ahli di bidang yang lain. Ada mahasiswa saya di UIN Jakarta
dia di pendidikan IPS, tapi dia pintar sekali bikin henna itu. Jadi akhirnya dia buka salon yang seperti Bu Dokter tadi sampaikan. Jadi dia buka salon, tetapi dia laki-laki, dia buka salon karena dia punya keahlian. Bermanfaat, dan setidak-tidaknya kita berharap bisa menjadi rasa berakhirnya kegiatan ini, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarbiyah dan ilmu keguruan, dan marilah kita sama-sama untuk membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama untuk berfoto bersama dengan Alat-alat, ayo. Ya semestinya mati lampu.